Halo teman-teman, adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Vidya Diguna. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tentang bercerita sedikit tentang komunikasi data. Sejarah komunikasi data, dampak komunikasi data, apa lagi? Klasifikasi komunikasi data. Nah, untuk lihat video ini saya harus wajibkan bagi mahasiswa saya harus nonton video ini karena perkuliahannya saya pindahkan ke video YouTube. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik absensi, silakan absen di kolom komentar dan tulis BP dan nama. Nah, ingat ya, kolom komentar BP dan nama. Jangan lupa subscribe juga. Oke? Halo adik-adik teman-teman semua. Nah, kita lanjut ya, komunikasi data dan jaringan komputer ke PPT. Nah, masuk pertemuan kedua. Oke. Nah, pertemuan kedua kali ini filenya nanti akan saya taruh. Saya akan taruh nanti di link deskripsi. Nah, silakan download ke sana. Nah, bagi yang tidak dapat linknya, nanti hubungi saya akan taruh link deskripsi. Nah, untuk pertemuan kedua kita bukan mempelajari ya, saya hanya men-share. Pertama adalah sejarah dan komunikasi data, yang kedua adalah dampak jaringan komputer, yang ketiga adalah komponen utama dalam jaringan komputer, yang keempat adalah klasifikasi jaringan komputer. Seperti ini. Ya, jadi jaringan komputer itu ada analog dan ada digital. Nah, sebelum masuk ke materi, nah kita harus tahu dulu sejarah jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, sejarahnya adalah bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika, yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model L di laboratorium Bell. Dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu. Nah, jadi dulu komputer ini digunakan antar sesama mereka saja untuk tanpa membuang waktu. Nah, lanjut. Kemudian pada tahun 90-an ya. Nah, kemudian tahun 90-an komputer mulai berkembang sampai terciptanya dengan superkomputer. Maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia terminal untuk ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama time sharing system. Maka pertama kalinya bentuk jaringan network komputer diaplikasikan. Nah, itu pada tahun 90-an jaringan internet pertama diaktifkan. Nah, pada sistem TSS tersebut terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya terhubung dalam satu jaringan yang disebut dengan host komputer. Host komputer ini adalah induknya dari komputer. Dan perpaduan teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Kemudian Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik pada tahun 1969. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Nah, kemudian pada tahun 1970,
sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan pada tahun 1970. Karena pekerjaan bertambah banyak dan harga komputer mulai terasa mahal, mulailah digunakan konsep proses distribusi processing. Nah, yang dimana host komputer, induk komputer, mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap induk komputernya. Nah, dalam proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan dalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah, seperti ini ya. Nah, lebih kurang seperti ini. Lanjut. Part 3. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program yaitu email yang dibuatnya setahun yang lalu untuk ARPANET. Nah, program tersebut begitu mudah untuk digunakan sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, pada tahun 1972, ARPANET ini memperkenalkan ikon @ Nah, sebagai lambang penting untuk menunjukkan dalam menggunakan email. Nah, seperti itu. Lalu ARPANET dikembangkan luas keluar Amerika Serikat pada tahun 72 tersebut untuk memperkenalkan kepada dunia. Nah, komputer Universitas College di London merupakan komputer pertama yang ada di Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, 1973, dua orang ahli komputer, Vinton Cerf dan Bob Kahn, mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadikan cikal bakal pemikiran internasional, network, yang disebut dengan internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Nah, kalian jangan ngeres ya. Universitas Sussex ini di mana? Nah, kita tengok Universitas Sussex. Mana ya? Nah, berada di United Kingdom. Nah, seperti itu. Berarti ada di Inggris. Nah, lanjut. Nah, hari bersejarahnya muncul pada tanggal 26 Maret 1976. Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 1 komputer yang bergabung di ARPANET, membentuk jaringan atau network. Nah, pada tahun selanjutnya, Tom Truscott dan Jim Ellis, Stephen Bilovin menciptakan new group pertama yang diberi nama dengan Usenet. Nah, pada tahun 1979. Lalu, di tahun 1981, France Telecom menciptakan sesuatu hal yang baru dengan meluncurkan telepon televisi pertama yang dimana orang bisa saling menelpon dan juga berhubungan dengan video link. Tuh, berarti video call ini udah ada pada tahun 1981. Seiring dengan bertambahnya komputer yang membentuk jaringan, dibutuhkan sebuah protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan untuk itu. Pada tahun 1982 dibentuklah Transmission Control Protocol atau dengan disebut TCP atau lebih dikenal dengan IP sampai saat ini. Sementara di Eropa, jaringan tersebut dikenal dengan UNET, Eropa Network, yang meliputi wilayah Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan UNET ini menyediakan jasa surat elektronik dan new group Usenet. Nah, seperti itu. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada,
Maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem penamaan domain atau Domain Name System yang kini dikenal dengan DNS, yang tersambung jaringan yang melebihi dari 1 komputer jaringan 1000 komputer jaringan lebih. Nah, pada tahun 1987 jumlah komputer yang sambung ke jaringan menjadi melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Pada tahun 1988, jaringan komputer terus berkembang oleh Jarkko Oikarin, seorang berkebangsaan Finlandia, menemukan Internet Relay Chat yang disebut dengan IRC. Nah, IRC ini ada pada zaman saya waktu 2007, 2006, 2002, sebelum keluar Facebook, yang memungkinkan 2 orang atau lebih pengguna komputer dapat berinteraksi secara langsung dengan mengirim pesan chatting. Akibatnya, setahun kemudian jumlah komputer yang saling berhubung melonjak 10 kali lipat lagi menjadi 100.000 komputer, membentuk sebuah jaringan. Pertengahan tahun 1990 merupakan tahun paling sejarah ketika tim Berners-Lee merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajah komputer satu dengan lainnya dengan bentuk jaringan yang disebut dengan WWW atau World Wide Web. Komputer yang saling tersambung bentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer pada tahun 1992, dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing, menjelajah. Di 2 tahun kemudian, di tahun 1994, situs-situs di internet telah tumbuh menjadi 3.000 halaman-halaman. Untuk pertama kalinya belanja melalui internet atau virtual shopping atau e-retail muncul pada situs tersebut, yang didirikan oleh Yahoo, sekaligus tahun kelahirannya Netscape Navigator. Nah, apa itu Netscape Navigator? Nah, kita tengok. Nah, Netscape Navigator itu jadi kalau misalnya ada dari informasi saya yang tidak jelas, kalian bisa searching di Google atau di YouTube untuk mencari file atau datanya di internet seperti itu. Nah, merupakan perambahan web yang terkenal pada tahun era 90-an dan paling banyak digunakan sebelum kemunculan Internet Explorer dari Microsoft yang dibuat oleh Netscape Corporation. Pada zamannya, Netscape banyak digunakan oleh pengguna karena memang lebih baik dibandingkan perambahan web grafis lainnya. Jadi munculnya pertama Netscape ya. Browser itu pertama munculnya adalah Netscape yang tersedia di platform 16 bit dan 32 bit dan Unix dan serta Macintosh. Netscape Navigator merupakan perambahan dibuat dari basis kode sumber Mosaic Web Browser oleh National Center for Supercomputing atau NCSA. Karena memang NCSA adalah pendiri Netscape Corporation. Nah, Netscape ini juga menggabungkan navigator, klien email, editor halaman, web, dan lain-lain. Pada tahun 1999, Netscape Corporation diakuisisi oleh America Online AOL, dan proyek Gecko yang sedang dibuat oleh Netscape pun menjadi kode sumber terbuka setelah Netscape mendirikannya proyek Mozilla. Nah, Netscape ini jadi browser pertama sebelum munculnya Mozilla. Jadi Netscape merupakan navigator perambahan web yang merupakan gagasan perambahan terbentuknya perambahan Mozilla atau web browser dari Mozilla Firefox. Nah, yuk kita lanjut lagi. Nah, sejarah udah, yang kedua dampak jaringan komputer. Nah, dampak dari jaringan komputer adalah pertama adalah
ada dua, yang pertama positif dan negatif. Nah, yang pertama adalah pertukaran sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua adalah memudahkan suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah pekerjaan dapat dilakukan oleh satu orang yang menjadi lebih efektif dan efisien. Maksudnya yang ketiga. Yang keempat adalah sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Sedangkan dampak negatifnya adalah masuknya budaya luar, penggunaan gadget yang berlebihan kepada otak anak. Yang ketiga adalah kurangnya orang bersosialisasi karena fokusnya terhadap teknologi. Jadi teknologi ini membuat kita susah bersosialisasi. Lanjut, komponen utama dari suatu jaringan komputer pertama adalah PC server. Nah, PC server ini gambarnya seperti ini. Nah, ini hard disk. Ini kipas. Hampir sama dengan PC biasa, tapi yang membedakannya adalah isi yang di dalamnya lebih banyak saja. Dengan OS-nya yang berbeda. Kalau kita memakai OS Windows, sedangkan server dia memakai OS server. Seperti itu. Beda ya. Jadi sangat berbeda. Nah, sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer yang didukung oleh prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Jadi RAM yang besar untuk menjalankan suatu server ini. Seperti itu. Nah, komponen yang lainnya adalah komponen yang kedua adalah harus dia mempunyai klien dan workstation. Nah, klien ini adalah harus ada penerima dari jaringan tersebut. Tanpa ada penerima, jaringan tersebut tidak bisa dibaca atau digunakan seperti itu. Jadi harus ada penerimanya dari klien. Lanjut. Komponen yang ketiga adalah media transmisi. Nah, banyak macam-macam media transmisi. Nah, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan menjelaskan yang penting-pentingnya saja. Nah, media transmisi ini adalah media menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi data. Karakteristiknya adalah jenis alat elektronikanya, data yang digunakan, tingkat keefektivitasan dalam pengiriman data, dan ukuran data yang dikirim. Dalam kasus lain juga, komponen utama jaringan komputer juga terdiri dari host, node, link, dan software. Dan kasus lainnya juga tergantung kasusnya. Lanjut, komponen yang lainnya adalah host atau node atau simpul. Nah, host atau node atau simpul ini merupakan penghubung dalam jaringan. Maka harus terpasang peralatan tambahan berupa LAN card. Nah, jadi host itu, jadi kalau misalnya host atau node atau simpul untuk menghubungkan dari klien ke server, nah di dalam jaringan, nah kita harus ada alatnya namanya LAN card untuk menghubungkannya, untuk mentranslatekannya dari server atau dalam jaringan, seperti itu. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah link saluran. Nah, tanpa ada link saluran ini, maka kita tidak dapat menghubungkan, kita tidak bisa mendapatkan informasi yang ada di dalam suatu jaringan, seperti itu. Apalagi jaringan internet. Dengan kita browser, nah, YouTube, nah maka akan keluar data semua tentang YouTube. Selanjutnya adalah komponen utama yang selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Nah, komponen-komponen yang sangat penting karena tanpa adanya software, kita tidak bisa menggunakan atau kita tidak bisa mentranslate dari translate suatu sistem analog atau digital ke dalam software. Jadi butuh software untuk menerjemahkan jaringan tersebut.
Lanjut klasifikasi jaringan komputer. Nah, klasifikasi pertama adalah berdasarkan geografis. Berdasarkan geografis itu ada LAN, area lokal, area metropolitan, MAN, dan WAN. Nah, nanti ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jaringan area lokal merupakan jaringan milik pribadi dalam sebuah gedung atau tempat yang berukuran sampai 1-10 km yang juga disebut dengan komputer pribadi atau stasiun kerja, workstation atau kantor. Misalnya dalam menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, misalnya menghubungkan satu printer. Sedangkan area jaringan LAN yang berjarak biasanya adalah 10 atau 50 km. Kabel yang biasa digunakan adalah kabel LAN. Nah, permisi ya. Nah, untuk cakupan yang lebih luas, biasanya kabelnya akan berbeda lagi. Nah, untuk antar negara, provinsi, daerah, nah dia akan supaya lebih cepat, kabel yang digunakan harus menggunakan kabel serat optik. Nah, itu bagusnya serat optik. Nah, jaringan area luas penghubung antar provinsi, negara, bahkan benua. Dan bisa menghubungkan dunia. Dunia. Dan juga bisa melalui satelit. Nah, nanti kita akan membahas tentang satelit ini. Tetapi banyak mengandalkan koneksi dari serat optik untuk antar negara. Lanjut. Klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan fungsi. Nah, fungsi ya, client server dan dari ujung ke ujung. Tapi pada zaman sekarang jaringan peer to peer tidak digunakan lagi. Nah, biasanya udah client dan server. Nah, komunikasi permintaan yang sibuk dan menjadikan Paladen ini adalah penghubung ya. Penyedia jasa layanannya, file server, print server, database, dan sebagainya, client server. Jadi server menyediakan layanan Paladin, jasa dari server tersebut. Sedangkan peer to peer tidak digunakan lagi karena hanya maksimum 25 jumlah komputer. Makanya tidak digunakan lagi peer dan peer to peer. Nah, lanjut berdasarkan klasifikasi berdasarkan topologi. Nah, kalau berdasarkan topologi nanti kita akan bahas lagi di materi selanjutnya satu per satu. Nah, kita cukup mengenal saja. Nah, topologi bus. Nah, topologi bus seperti ini. Karena dia berbentuk bus, jaringan yang lurus saling terhubung di dalam satu jaringan. Sedangkan topologi bintang dia dari satu sentral saling berhubung. Cincin seperti ini, satu komputer dengan komputer lain. Mesh sama. Tree juga satu komputer dengan banyak cabang. Dan point to point atau linear, satu komputer dengan komputer yang lain. Seperti ini gambarnya. Lanjut, klasifikasi keempat adalah berdasarkan distribusi sumber informasi data. Pertama adalah jaringan terpusat, yang kedua jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat ini terdiri dari komputer klien dan Peladen, yang dimana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer Peladen. Nah, layanan server ya Peladen itu. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer Peladen yang saling terhubung dengan klien bentuk sistem jaringan tertentu. Nah, gambarnya bisa kalian tengok di sebelah kanan. Seperti ini kira-kira gambarnya. Yang kelima adalah berdasarkan transmisi data. Berdasarkan transmisi data adalah jaringan berkabel dan nirkabel. Nah, jaringan berkabel ini adalah jaringan menghubungkan satu komputer dengan komputer lain yang dipulungkan kabel jaringan yang fungsinya mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal listrik, sinyal analog.
sinyal analog dan sinyal digital. Yang kedua adalah nirkabel WiFi, jaringan yang dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak memerlukan kabel. Dia menghubungkan elektromagnetik menggunakan sinyal informasi antar komputer jaringan. Jadi nirkabel WiFi ini dia memancarkan dan menangkap frekuensi. Jadi dia menyebarkan di frekuensi berapa. Jadi sudah ada peraturannya dari pemerintah, frekuensi kapal, telepon, WiFi, pesawat terbang, radio. Jadi tidak bisa kita gunakan macam-macam. Tidak bisa kita gunakan WiFi di gelombangnya radio, tidak bisa, harus di gelombangnya WiFi 2,4 GHz. Nah, kira-kira untuk pertemuan pertama begitulah. Mudah-mudahan kalian paham. Jika tidak paham, nanti saya akan kasih link PPT saya di deskripsi. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar dan silakan ambil absen di kolom komentar. Tulis nama dan nomor BP. Semoga apa yang saya terangkan bermanfaat bagi kalian. Nanti kita bisa diskusi ringan, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.